DE seorang warga Kabupaten Tegal yang tidak terima terkait penetapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Slawi terhadap rumah miliknya, melakukan upaya hukum melalui kuasa hukumnya Ujang Kosasi SH dari Asosiasi Ikatan LPK Indonesia ILI, dengan tegas menggugat Ketua Pengadilan Negeri Slawi yang telah terregister pada tanggal 25 Agustus tahun 2023 dengan nomor perkara 30-PDT.BTH 2023 PN Slawi, karena diduga Ketua PN Slawi telah menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya serta dianggap tidak cermat dalam mengeluarkan penetapan eksekusi. Pengadilan Negeri Slawi menerbitkan surat dengan nomor 1479-PAN.PN, W12 U34HK2.4X 2023 perihal pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi dalam perkara perdata nomor 6 PDT X 2023 PN Slawi antara SD selaku pihak pemohon eksekusi dengan DE dan LH selaku para termohon eksekusi pada tanggal 17 Oktober tahun 2023 lalu. DE menyampaikan kekecewaannya terhadap penetapan PN Slawi. Kami saat mendapat kabar dari PH, sangat kecewa sekali dengan penetapan yang diterbitkan PN Slawi, ucapnya pada awak media kabar SBI.com, Rabu, tanggal 1 November tahun 2023. Dia menambahkan, perlu diketahui bahwa sisa hutang pokoknya sebesar 207 juta lagi, sementara nilai rumah kami ini yang jadi objek perkara senilai 1,5 M berdasarkan penilaian appraisal, lalu kemudian dilelang oleh Bank PNM Unit Jatibarang Brebes seharga 240 juta, dengan selisih 0 rupiah tambahnya dengan nada kesal. Lebih jauh lagi, menurut DE pemenang lelang begitu mudahnya mengajukan permohonan eksekusi yang langsung direspon oleh Ketua PN Slawi dengan menerbitkan penetapan sita eksekusi. Dengan mengatasnamakan hukum, menjalankan tugas negara, menurut saya luar biasa sekali Ketua PN Slawi ini, sedangkan upaya hukum lain yang saya lakukan terhadap perkara ini di PN Brebes belum mendapatkan putusan inkrah itu seperti diabaikan, tidak dipertimbangkan, tuturnya heran. Oleh karena itu DE mengaku akan melakukan perlawanan bersama kuasa hukumnya, Asosiasi Ikatan LPK Indonesia ILI untuk menggugat Ketua PN Slawi. Di tempat terpisah Ketua Umum Asosiasi LPK Indonesia ILI, Ujang Kosasi SH membenarkan bahwa DE telah mengadu kepada Asosiasi LPK Indonesia ILI atas peristiwa hukum yang dialaminya. Kami para ketua LPKSM yang tergabung di asosiasi telah mengadakan gelar perkara terkait penetapan eksekusi yang dilakukan Ketua PN Slawi, terang pria asal Lebak Banten ini. Masih dalam keterangannya, Asosiasi LPK Indonesia secara bersama-sama dengan para ketua LPKSM yang tergabung di asosiasi ILI telah mengkaji secara cermat terkait penetapan eksekusi pengosongan Ketua PN Slawi tersebut, dan kami para ketua LPKSM sepakat untuk melakukan segala upaya untuk mempertahankan hak-hak konsumen termasuk menggugat Ketua PN Slawi. Alasan dan dasar hukum diajukannya perlawanan eksekusi adalah diatur oleh Buku 2 MARI edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan tentang perlawanan terhadap eksekusi. Ujang Kosasi SH menjelaskan, dimuat pada halaman 10, adalah sebagai berikut. 1. Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, HGU, hak tanggungan hak sewa dan lain-lain. Perlawanan pihak ketiga diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi pasal 195 ayat 6 dan ayat 7 Herzin Inlands Relemen, HIR. Atas dasar itulah kami akhirnya menggugat Ketua PN Slawi, jelasnya. Kemudian ia menegaskan memang penetapan eksekusi itu kewenangan Ketua Pengadilan, tetapi harus mempertimbangkan bahwa perkara yang dialami Bapak DE masih melakukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Brebes, dan belum ada putusan yang inkrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya dari PPWI dan juga teman-teman Yaperma ya, dari DPD Jawa Tengah dalam perkara kasusnya Pak Dwi. Hari ini Rabu tanggal di bulan September ya 2023 beserta Ketua Umum Yaperma didampingi para Ketua DPD, DPC dan rekan. Selanjutnya pada tanggal 6 September tahun 2023 digelar sidang pertama gugatan melawan Ketua PN Slawi,
secara bersamaan Ketua PN Slawi kembali membuat surat unmanning pada tanggal 6 September tahun 2023. Sebelum sidang digelar akhirnya tim kuasa mendampingi DE menghadap Ketua PN Slawi di ruang unmanning yang dihadiri oleh Ketua PN Slawi dan jurusita. Para pihak pemohon dan termohon pun ikut hadir, di mana dalam pembahasan unmanning tersebut Ketua PN Slawi terlihat sangat murka karena digugat, dengan mengatakan, "Sudah 30 tahun bertugas sebagai hakim baru kali ini digugat, kuliah di mana Anda ini?" ujarnya. Ujang Kosasi SH saat itu dengan spontan menjawab bahwa, dasarnya adalah UU PK nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pada pasal 1 bab 1 yang disebut perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen, termasuk upaya menggugat Ketua PN Slawi agar tercipta kepastian hukum, terang Ujang Kosasi. Terlebih selain atas dasar UU PK, telah diatur dalam buku 2 MARI terkait perlawanan eksekusi pengosongan, serta persamaan hak di depan hukum. Saya tahu bahwa hakim itu punya hak imunitas, kekebalan hukum tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, akan tetapi jikalau hakim diduga menyalahgunakan kekuasaannya dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka, saya pikir pantas untuk digugat, tegas Ujang Kosasi. Dan menurutnya nilai pokok hutang dan nilai lelang objek perkara sebesar itu tidak relevan. Objek perkara itu senilai 1,5 M, dengan hutang pokok 207 juta kemudian dilelang dengan angka 240 juta tanpa selisih sepeser pun, ini sangat bermasalah, pungkas Ketum Asosiasi LPKSM Indonesia yang selalu gigih membela konsumen yang dirugikan.